Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Irmala dengan NIM 2590294950238, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Miftahul Huda dengan materi jurnal umum. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, silakan disiapkan doanya. Siapkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Abid Firmansyah, Cecil Trisa Rahmania, Cinta Eka Novita, Ica Dwi Yasmianti, Hafid Muzaki, Radit Abi, Rizky Hidayat. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Bisa fokus? Bisa. Agar lebih fokus lagi, kita melakukan ice breaking. Masih ingat ya? Bisa konsentrasi? Bisa. Kita coba. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya? Nama saya? Nama saya? Nama saya? Oke. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Persamaan akuntansi. Masih ingat dengan prinsip persamaan akuntansi? Yaitu harta sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Jadi kemarin kita belajar tentang keseimbangan ya, di mana jumlahnya harta itu harus sama dengan jumlah utang plus modal ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jurnal umum ya, yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengenal tujuan jurnal umum, kemudian mengenal tabel ya, kemudian bagaimana kita memasukkan akun-akun ke dalam jurnal umum ya. Nah, apakah kalian pernah ke Indomaret atau ke Alfamart? Nah, kalau ke Indomaret atau ke Alfamart biasanya ngapain? Membeli. Belanja apa? Jajan. Selain jajan apa? Sembako. Kalau habis beli kita dapat nota atau tidak? Apa nota itu namanya? Setruk ya. Nah, setruk itu kalian pakai apa tidak? Nah, tidak ya. Tapi kalau pihak Indomaret kira-kira dipakai apa tidak? Nah, dipakai untuk apa? Untuk apa? Mendata, mengisi, terus apa lagi?
apa? Nah, setruk itu kalau dari pihak Indomaret ya atau Alfamart nanti digunakan untuk melaporkan keuangan. Nah, salah satunya adalah kita mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, hari ini kalian kita ajari bagaimana dari bukti transaksi itu kita catat ke dalam jurnal umum ya. Perhatikan pada slide ya. Untuk materi di sini ya, ini juga merupakan formula pencatatan ya. Ada pembelian barang dagangan untuk transaksinya ya. Kemudian jurnal umumnya pembelian kas garis miring utang dagang. Artinya seperti ini, kalau pembelian secara tunai maka jurnalnya pembelian pada kas. Kalau secara kredit maka pembelian pada utang dagang. Nah, kalau yang kedua bagaimana? Kalau penjualan secara tunai maka kas pada penjualan. Kalau secara kredit piutang dagang pada penjualan. Nah, kemudian pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli itu namanya retur pembelian. Kalau secara tunai maka jurnalnya kalau secara kredit kemudian yang keempat, penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual atau disebut dengan retur penjualan. Ya, kalau secara tunai berarti jurnalnya retur penjualan kas. Kalau secara kredit retur penjualan secara piutang dagang. Nah, itu adalah formula untuk pencatatan jurnal umum. Ya, Penjualan dagang pada penjualan. nah, piutangnya bertambah, penjualannya bertambah. Ya, ini untuk kenapa kok piutang? Piutang itu biasanya temannya penjualan. Berarti kurang tepat. Apa kira-kira? Nah, utang dagang pada kredit bagaimana? Retur penjualan pada piutang dagang. Melunasi hutang. Nah, melunasi hutang ini kan ada dua ya. Ada dengan potongan dan juga ada tanpa potongan. Kalau tanpa potongan ya seperti di contoh soal berikut ya. Pada tanggal 20 Januari 2015, Tuan Raka membayar utang senilai 2 juta. Maka kalau kita membayar hutang, utangnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Utangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Kemudian, nah ini contoh soal pelunasan, penerimaan pelunasan piutang ya. Menerima pelunasan piutang senilai 1.500.000 ya. Maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Kalau kita nerima pelunasan dari orang lain, otomatis uang kita bertambah apa berkurang? Bertambah. Makanya ya, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Nah, kalau ini tanpa potongan ya. Kalau dengan potongan bagaimana? Misalkan potongannya 10%. Berarti 10%-nya dari 1.500.000 berapa? Nah, 150.000. Ya, berarti kasnya berapa? 1 juta? 1 juta pinter. 1.350.000. Potongannya 150.000. Piutang dagangnya
Piutannya tetap, yang berubah itu kas atau potongannya, ya. Nah, dari beberapa materi yang sudah didapatkan, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sudah membagi kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang saya bagikan LKPD-nya, didiskusikan ya per kelompok. Nanti kalau ada yang butuh dikonsultasikan, boleh ditanyakan ya. Kelompok 1 ya. Semuanya harus berdiskusi ya, karena penilaiannya nanti ada penilaian tertulis, juga ada penilaian saat kalian presentasi ya. Ya, jadi ini sudah paham? Kalau ini pembayaran gaji, berarti kalau membayar gaji itu kasnya debit apa kredit? Kalau kita membayar gaji, berarti kita mengeluarkan uang apa mendapatkan uang? Mengeluarkan. Kalau mengeluarkan, berarti kasnya ada di. Ayo lanjutkan. Iya, kalau mengeluarkan itu kasnya ada di kredit. Iya. Ini sudah. Nah, kayak ini ya. Ini kan kalau membeli barang secara kredit, berarti apa kalau secara kredit? Pembelian pada Utang dagang. Kalau membeli secara tunai apa? pembelian pada kas. Nah, berarti kalau tunai itu kas ya, kalau kredit itu kita ganti dengan utang ya. Nah, kalau pendapatan ini Pendapatan kas pada pendapatan. menerima uang apa mengeluarkan uang? Menerima. Kalau menerima berarti kasnya ada di debit ya. Saya siap untuk presentasi? Ya.
Sudah refresh? Sudah siap untuk tampil? Nanti tampilnya ya perwakilan 2 anak ya. Yang satu dituliskan ke papan, yang satunya presentasi ya. Biar kita segar kembali, kita melakukan ice breaking lagi ya. Ice breaking kita mulai. Konsentrasi, mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya kelompok saya, kelompok saya, kelompok saya. Oke. Silakan presentasi dimulai dengan kelompok 1. Ya, langsung. Sama di sini, yang tulis di sini. Nulis yang oke. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastio dari Kompas. Suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Narasati dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Linda Fitri dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal umum. Pada kas didebit sebesar 5 juta dan pendapatan dikredit sebesar 5 juta. Seksi presentasi dari Tuan Ahmad menyetor uang tunai sejumlah 20 juta untuk modal ke perusahaannya. Maka untuk pencatatan jurnal umumnya yaitu kas didebit sebesar 20 juta dan modal dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 2 Januari 2023 melakukan pembelian barang untuk kegiatan usaha secara kredit senilai 500.000 dengan syarat 2/10 atau N/30. Maka untuk pencatatan jurnal umumnya yaitu pembelian didebit 500.000 dan utang dagang dikredit sebesar 500.000. Pada tanggal 8 Januari 2023 melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 2 Januari pada toko Seruni. Maka untuk pencatatan jurnal umumnya yaitu utang dagang didebit sebesar 500.000 dan potongan pembelian dikredit sebesar 10.000 dan kas dikredit sebesar 490.000. Sekian presentasi dari kami, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya. Monggo. Pada soal nomor 3, potongan pembelian 10.000 itu dari mana? Jadi potongan 10.000 itu dari ketentuan syarat pada transaksi tanggal 2 Januari, yaitu 2/10 atau N/30. Jadi mendapatkan potongan 2%. Apakah cukup untuk presentasi kelompok 3? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa diskusi tadi ya, beberapa kelompok kita lakukan evaluasi ya. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1 tadi ada pembelian menyetorkan modal. Nah, kalau menyetorkan modal berarti kasnya debit apa kredit? Debit. Berarti jurnalnya bagaimana? Kas pada modal. Iya.
Kemudian yang kedua yaitu ada pembelian secara kredit. Bagaimana jurnalnya? Pembelian pada utang-utang dagang. Pembelian pada utang dagang. Kemudian pada soal nomor 3 ada penjualan secara tunai. Jurnalnya bagaimana? Kas pada penjualan ya. Untuk kelompok 1 ya. Kira-kira tadi ada yang masih bingung dengan penjelasannya? Tidak ada ya. Jadi memang setiap transaksi pengeluaran atau pemasukan ya kita harus teliti. Apalagi ada syarat ya. Kemudian untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Tadi ada yang pertama yaitu membayar gaji. Kalau membayar berarti kasnya ada di kredit. Ya, berarti biaya gaji pada kas ya. Kemudian ada pembelian secara kredit ya. Berarti jurnalnya bagaimana? Pembeliannya bertambah atau berkurang? Kemudian kasnya berkurang. Ya. Kemudian menerima pendapatan. Berarti kalau menerima kasnya ada di debit ya. Berarti bagaimana jurnalnya? Untuk kelompok 2 paham ya? Kelompok 3 tadi ada juga setoran modal ya. Kalau menyetorkan modal sama ya tadi, yaitu kasnya ada di debit, kas pada modal. Kemudian ada pembelian secara kredit, berarti pembelian pada utang dagang. Kemudian ada secara kredit tadi ada syarat ya. Syaratnya 2/10 N/30 ya. 2/10 artinya potongannya 2%. Mendapatkan potongan jika dilakukan 10 hari atau sebelumnya mendapatkan potongan 2% ya. Kemudian ada melunasi hutang ya. Berarti kalau tanggal 2 Januari, batas waktu melunasinya tanggal berapa? Tanggal 2 Januari, berarti tanggal 12 ya. Batas melunasi hutangnya adalah tanggal 12. Dari sini materinya paham? Ya. Kita bikin kuis ya. Kuisnya sama kayak tadi, masih menggunakan saya memberikan pertanyaan, nanti kalian bisa langsung tunjuk tangan ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya. Jika Adi membeli barang secara tunai seharga 200.000, maka jurnalnya itu sudah pembelian pada kas senilai 200. ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian lagi ya, kuis yang kedua. Tuan Budi menjual barang dagangan secara tunai seharga 100.000, maka jurnalnya kas pada penjualan ya. Kemudian yang ketiga ya, kuis yang ketiga ini tentang melunasi hutang. Dibayar hutang ya, dibayar hutang seharga 200.000, maka jurnalnya
utang dagang pada kas. Kuis lagi? Sekarang yang clue-nya wes, saya kasih clue biar apa? Mudah. Clue-nya tunai, jadi semua transaksi tunai ya. Dijual barang dagangan seharga 1 juta, yang bisa angkat tangan ya. Jurnalnya dijual barang dagangan seharga 1 juta. Jurnalnya Penjualan pada kas. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Kas pada penjualan. Kalau dibeli barang dagangan secara tunai, maka jurnalnya pembelian pada kas. Saya cukupkan kuisnya ya. Nah, setelah ini saya minta kalian menjawab beberapa refleksi ya. Jadi apa saja yang sudah kalian dapatkan ya. Yang pertama yaitu apakah kamu mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kemudian apakah kamu dapat memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran? Kemudian adakah kesulitan atau hambatan yang kamu temui dalam proses pembelajaran ini? Kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa sikap positif yang kamu rasakan dari pembelajaran ini? Silakan jawabannya ditulis ya. Kemudian nanti dikumpulkan. Ya, satu anak satu. Ini adalah refleksi ya. Refleksi individu masing-masing. Kenapa? Ya. Refleksi diri. Langsung jawaban gitu. Iya. Sudah selesai semua? Selesai. Bisa dikumpulkan ya? Bisa. Saya ambil. Sudah selesai ya? Iya. Selesai ya. Enggak apa-apa. Sudah selesai semua untuk mengisi refleksinya ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan dari beberapa materi tadi yang sudah disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lakukan ice breaking lagi ya. Biar segar lagi, ayo. Nanti saya tanya nama kelompok biar tetap ingat ya. Siap? Ya. Yuk kita mulai. Konsentrasi, mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya kurang keras. Nama saya Nadia. Nama saya Nasution. Nama saya Rizky. Sudah selesai ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.